sosialisasi RPJPD 2025-2045, hingga penandatanganan perjanjian kinerja perubahan di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Audiensi matangkan persiapan penetapan UMK dan sosialisasi Musrenbang 2025. Rapat koordinasi jelang Pilkada 2024. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Aulia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 dengan dasar hukum Perda nomor 14 tahun 2024, sekaligus rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Pemkot turut melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja perubahan dan pembinaan penerapan SAKIP untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. Di kesempatan lain, PJ Wali Kota Madiun memimpin rapat dinas bersama OPD guna memastikan optimalisasi serapan anggaran OPD. Kota Madiun sudah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045. RPJPD tersebut juga sudah memiliki payung hukum, yakni Perda nomor 14 tahun 2024. Dan masyarakat perlu memahami RPJPD tersebut. Tak heran, sosialisasi dilakukan pemerintah Kota Madiun Selasa 19 November. Tak hanya itu, rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK juga mengemuka bersamaan sosialisasi ini. PJ Wali Kota mengatakan RPJPD 2025-2045 memiliki visi Madiun maju mendunia, kota yang berinovasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Di dalamnya terbagi menjadi 5 sasaran visi dan 8 misi. Sedang terkait arah pembangunan terbagi menjadi 17 arah pembangunan, 11 sasaran pokok, 45 indikator, dan 70 sub-indikator. PJ Wali Kota menyebut RPJPN memiliki visi Indonesia Emas 2045, NKRI yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sementara itu, RPJPD Provinsi Jawa Timur memiliki visi Jawa Timur berakhlak dan berkelanjutan. Dalam RPJPD Kota Madiun juga sudah terbagi menjadi 4 periode dan memiliki konsentrasi masing-masing. Seperti penguatan untuk konsentrasi periode pertama atau 5 tahun pertama, akselerasi untuk sasaran periode kedua atau 5 tahun kedua, diversifikasi atau langkah-langkah pembangunan yang perlu ditingkatkan untuk 5 tahun ketiga, serta konsentrasi menuju keberhasilan untuk periode keempat. PJ Wali Kota menambahkan RPJPD ini perlu untuk disosialisasikan agar masyarakat memahami arah pembangunan Kota Madiun ini 20 tahun mendatang. Dengan harapan peran serta masyarakat juga meningkat. Pembangunan suatu daerah memang tugas bersama. Hal itu penting agar apa yang menjadi tujuan pembangunan bisa tercapai secara optimal. Sosialisasi terkait dengan RPJPD 2024-2045, yaitu nanti ada periode-periode setiap 5 tahunan, nanti harus dilaksanakan konsisten oleh semua OPD dan masyarakat yang mendukung. Yang kedua juga terkait dengan pembahasan masalah penurunan kemiskinan, maka saya minta benar-benar kemiskinan kita tangani bersama dan kita selesaikan supaya karena kemiskinan itu panjang orangnya. Itu menyangkut masalah juga stunting, terkait juga masalah dengan pengangguran, terkait dengan ekstrim dan sebagainya. Maka dari itu harus kita selesaikan dan harus campur tangan pemerintah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Yang terhormat Bapak Penjabat Wali Kota
Tahun anggaran 2024 tinggal sebulan lagi. Karena itu PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengumpulkan OPD Pemkot Madiun untuk memastikan serapan anggaran dilakukan secara optimal. Acara yang berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun dihadiri oleh pimpinan OPD, BUMD, Camat, dan Lurah. Masing-masing memaparkan target serapan anggaran hingga akhir tahun. PJ Wali Kota berharap target capaian masing-masing OPD dapat terpenuhi, serta menghimbau OPD untuk saling berkoordinasi jika ada program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama-sama, sehingga dapat membantu serapan lebih optimal. Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota juga kembali mengimbau pegawai di lingkup Pemkot Madiun untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Apalagi proses pemilihan kepala daerah akan berlangsung sebentar lagi, yakni pada 27 November 2024. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui bagian organisasi Setda Kota Madiun menggelar penandatanganan perjanjian kinerja perubahan di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Prosesi ini juga dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan peningkatan kualitas penerapan SAKIP oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Adapun penandatanganan perjanjian kinerja perubahan dilaksanakan setelah perubahan APBD 2024 disahkan. Karenanya diperlukan pembaruan perjanjian kinerja, sehingga diharapkan target realisasi anggaran dan program kegiatan lainnya dapat tercapai optimal. PJ Wali Kota pun berharap capaian penggunaan APBD tahun ini dapat mencapai 95%, meskipun Pemkot Madiun sendiri telah menargetkan capaian penggunaan APBD hingga 93%. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga mengingatkan bahwa tenggat waktu penyerapan anggaran semakin menipis, atau tersisa 1 bulan lagi, sedangkan masih ada anggaran sekitar 300 miliar rupiah yang harus segera diserap. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar audiensi bersama Dewan Pengupahan Kota dalam rangka pembahasan upah minimum kota tahun 2024. Sementara itu, Pemkot melalui Bapelitbangda mengadakan sosialisasi petunjuk teknis Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tahun 2025 untuk memastikan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Bapelitbangda, kemudian dari Kepala BPS Kota Madiun. Dalam rangka mempersiapkan pembahasan upah minimum kota atau UMK tahun 2024, pemerintah Kota Madiun menggelar audiensi bersama Dewan Pengupahan Kota. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh penjabat atau PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto, serta perwakilan pekerja, pengusaha, dan unsur pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota menegaskan komitmennya untuk memastikan pembahasan UMK dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Hal tersebut penting karena untuk menjaga iklim kerja yang kondusif di Kota Madiun. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pengupahan juga memaparkan data terkait kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan produktivitas daerah. Semua faktor tersebut menjadi dasar dalam pembahasan besaran UMK. PJ Wali Kota juga mengajak semua pihak untuk memahami kebutuhan masing-masing kelompok, termasuk kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Pembahasan UMK Kota Madiun diharapkan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. PJ Wali Kota optimis bahwa Kota Madiun dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pembahasan UMK yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, hasil audiensi akan dirumuskan dalam sidang Dewan Pengupahan sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ada kerugian negara hanya 2 pasal, yaitu pasal 2 dan Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen dalam mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mempersiapkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Madiun menggelar sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tahun 2025. Kegiatan ini diadakan di Geraha Krida Praja pada Rabu 20 November dan dihadiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, serta camat dan lurah sekota Madiun. Kegiatan ini tentu sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan di segala lini, sesuai dengan arahan Asta Cita dari Presiden Prabowo.
PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengingatkan pentingnya sinergi bersama dalam proses perencanaan pembangunan. Informasi terkait perencanaan pembangunan harus sampai ke masyarakat dengan baik agar masyarakat bisa memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, PJ Wali Kota menyampaikan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu agar anggaran yang ada bisa digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan sesuai dengan arahan yang ditetapkan, serta untuk memperkuat koordinasi antara Pemkot Madiun dan masyarakat dalam merencanakan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Kegiatan ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tepat guna di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan pilkada agar berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis. Dalam audiensi bersama KPU Kota Madiun, PJ Wali Kota Edi Supriyanto membahas koordinasi pengamanan dengan TNI Polri, dukungan logistik, dan langkah mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, pembekalan khusus juga diberikan kepada petugas Caraka Pilkada untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan dengan optimal. Pemerintah Kota Madiun menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun jelang hari pemilihan kepala daerah atau pilkada yang semakin dekat. Dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan KPU untuk memastikan pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis. Lebih lanjut, PJ Wali Kota mengungkapkan bahwa pemerintah kota berkomitmen mendukung seluruh proses tahapan pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku. Tak hanya itu, PJ Edi juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama terkait pentingnya partisipasi dalam pilkada. Kami, lanjutnya, juga akan mendukung sosialisasi KPU agar informasi mengenai tata cara pemilihan dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Edi Supriyanto dalam audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Madiun, Kamis 21 November. Dalam pertemuan, KPU membahas berbagai aspek persiapan pemilu, termasuk koordinasi dengan TNI Polri untuk pengamanan, dukungan logistik, serta langkah-langkah memastikan partisipasi masyarakat. Dirinya memastikan bahwa pemerintah daerah siap bersinergi dengan semua pihak guna menciptakan suasana pemilu yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Diungkapkan bahwa rangkaian kegiatan pemilu di Madiun mulai berlangsung padat. Selain itu, PJ Wali Kota menekankan pentingnya menjaga kerukunan selama masa pemilu. Sementara itu, KPU Kota Madiun juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung kesuksesan pemilu dengan menggunakan hak pilih mereka. Dengan harapan sinergi yang baik antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, pesta demokrasi di Kota Madiun dapat berlangsung sukses dan damai. Pelaksanaan pemilu nanti dihadiri oleh banyak publik, partisipasi publik meningkat, Pak Kapolri, Pak TNI bersama Pemda menjaga pelaksanaannya aman, tertib, kondusif, damai, dan juga mengajak besok Minggu kami mau mengajak semua paslon untuk berkomitmen membuat statement, mengajak semua konstituennya, pendukungnya untuk menjaga kerukunan, persatuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 27 November mendatang, pemerintah Kota Madiun kembali menerjunkan petugas Caraka yang akan memantau pelaksanaan pemungutan suara. Sebelum melaksanakan tugas, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengumpulkan seluruh petugas untuk mendapatkan pembekalan. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun, Rabu 20 November. Menurut PJ Wali Kota, para petugas nantinya tidak hanya mendata perolehan suara setiap pasangan calon atau paslon untuk dilaporkan kepada Bakes Bangpol Kota Madiun saja, melainkan juga mendata permasalahan yang terjadi di setiap TPS, kemudian mengkomunikasikannya dengan pimpinan di setiap des.
Adapun jumlah petugas Caraka yang bertugas pada Pilkada 2024 sebanyak 275 orang. Rinciannya, 271 orang bertugas di TPS umum dan 4 orang bertugas di TPS khusus. Mereka merupakan perwakilan masyarakat yang dipilih oleh kelurahan. Tugasnya nanti adalah mendatangi, menata, mungkin kalau ada permasalahan nanti dikomunikasikan dengan DES, sehingga nanti DES ada TNI, polisi nanti bisa segera menyelesaikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Oleh karena itu, berbagai sektor pemerintahan harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Madiun melalui PPID Kota Madiun mengajak peran serta kelompok informasi masyarakat, tim penggerak PKK, organisasi sosial masyarakat, institusi pendidikan, dan generasi muda terlibat sebagai pendekar informasi yang bijak guna menangkal berita hoaks, mensosialisasikan kanal pengaduan dan permohonan informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dan generasi muda dapat turut serta terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun ke arah yang lebih baik, serta penyampaian aspirasi, permohonan informasi, ataupun pengaduan, sekaligus sebagai wujud keterbukaan informasi guna terus mendorong terlaksananya good and clean government. Sangat menarik. Yang tadinya dimana kita itu tidak tahu PPID, KPID itu kita jadi tahu. Dari sosialisasi seperti ini tentunya kita dapat menjadi acuan ataupun sebagai pengingat diri kita bahwa dalam menggunakan media sosial itu berdampak sekali untuk kita ke depannya. Melalui keterbukaan informasi publik, memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat, dan mudah diakses. Meningkatnya permohonan informasi serta pengaduan publik dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat ikut terlibat dalam keberhasilan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kota Madiun berkomitmen untuk terus menjadi kota yang terbuka dan menjadi badan publik yang informatif, inovatif, dan inspiratif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dalam rangka persiapan pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Madiun, Pemkot Madiun menggelar apel siaga Satlinmas Sekota Pendekar. Kegiatan apel siaga berlangsung di alun-alun Kota Madiun Senin 18 November. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun hadir bersama Forkopimda dan jajaran KPU Kota Madiun untuk memimpin jalannya apel. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota berpesan kepada Satlinmas agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Tidak hanya pada hari H pencoblosan, PJ Wali Kota juga menghimbau Satlinmas agar dapat menjaga kondusivitas kota selama masa tenang pilkada, yakni mulai 23 November 2024, serta bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu untuk membersihkan alat peraga kampanye atau APK. Ciptakan Kota Madiun aman, nyaman, dan kondusif. Bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan yang ada di Kota Madiun. Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari menyebut bahwa jumlah Satlinmas yang bertugas pada Pilkada 2024 sebanyak 550 orang atau 2 orang di setiap TPS.
Ya, jadi Satlinmas, data Satlinmas 550 Satlinmas yang sudah diserahkan nama-namanya oleh Satpol PP Kota Madiun ke KPU Kota Madiun nanti akan kita SK-kan dan kemudian mulai bertugas untuk menertibkan lokasi TPS nanti di tanggal 27 November 2024. Terus kemudian juga kita mensinergikan antara KPPS di Kota Madiun dengan Satlinmas karena memang mereka nanti dalam pelaksanaan pungut hitung, tahapan pungut hitung bermitra selain dengan saksi juga dengan pengawas TPS yang ada di TPS masing-masing. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur hari ini secara resmi melantik Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Kota atau KMPK Kota Madiun Senin 18 November. Pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota itu merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat struktur organisasi pramuka di tingkat kota serta mendukung perkembangan gerakan pramuka di Jawa Timur. Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur Haji Muhammad Arum Sabil. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan harapan besar agar KMPK yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan gerakan pramuka di Kota Madiun. Dirinya berharap di bawah kepemimpinan yang baru, gerakan pramuka di Kota Madiun akan semakin maju dan membawa manfaat bagi generasi muda. Sementara itu, PJ Wali Kota Edi Suprianto mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kuarda Jawa Timur. Dengan dilantiknya kepengurusan baru Majelis Pembimbing Pramuka Kota Madiun, diharapkan gerakan pramuka semakin menguat dan berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan berjiwa nasionalisme tinggi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat bela negara di Kota Madiun bakal terasa spesial tahun ini. Bagaimana tidak, pemerintah Kota Madiun berencana menggelar lomba menembak antar Forkopimda Madiun Raya. Berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya rapat yang berlangsung di Rumah Dinas Senin 18 November malam. Kegiatan direncanakan bersamaan dengan Hari Bela Negara tersebut akan berlangsung di lapangan menembak Batalion Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat Kabupaten Magetan. Hari Bela Negara bakal jatuh pada tanggal 19 Desember mendatang. Namun untuk perhelatan lomba belum dapat dipastikan, sebab pada tanggal tersebut juga mengemuka adanya kunjungan Kapolri dan Panglima TNI ke Jawa Timur. Biasanya, semua Forkopimda juga akan hadir. PJ Wali Kota mengatakan kegiatan bakal maju pada tanggal 18 Desember jika bebarengan dengan kunjungan tersebut. Dikatakan PJ Wali Kota, kegiatan ini bisa meningkatkan sinergitas antar Forkopimda. Bukan hanya Forkopimda di dalam satu daerah, namun juga antar Forkopimda lintas daerah. PJ Wali Kota mengaku siap memberikan dukungan penuh. Sementara itu, rapat juga membahas hal-hal lain seperti kategori lomba dan peserta khusus perempuan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Penyuluhan hukum menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Untuk itu, Bagian Hukum Setda Kota Madiun bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kota Madiun dan Kementerian Agama mengadakan acara penyuluhan hukum bagi Mutin dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Acara yang berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun Selasa 19 November ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Mutin dan Kepala Seksi Pemberdayaan dalam menyampaikan informasi hukum yang benar kepada masyarakat. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto turut hadir untuk membuka dan memberikan arahan terhadap kegiatan tersebut. Dalam pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat, diharapkan dapat menghindari masalah hukum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dan menjalani kehidupan yang lebih tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, keterbukaan informasi hukum sangat penting dalam membantu masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan yang ada. Harapannya, melalui kegiatan tersebut, kesadaran hukum di masyarakat dapat meningkat serta mempererat kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban sosial. Ya, harapannya para Mutin mempunyai bekal untuk masalah hukum
hukum agama, masalah hukum yang lain-lain lah, sehingga mereka nanti menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, pengadilan, mensosialisasikan supaya tidak ada lagi ditekan pernikahan usia dini. Yang kedua, yang lahir segera dicatat dan dilaporkan kepada Dinas Dukcapil. Terus yang nikah segera dicatat, dibantu untuk diantarkan ke Kementerian Agama. Yang mati juga diantarkan suratnya kepada Dukcapil dan juga mengantarkan jenazah ke kuburan, mendoakan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Edi Supriyanto bersama TNI dan Polri melakukan penanaman benih jagung secara bersama-sama pada Rabu 20 November. PJ Wali Kota menyebut gerakan itu untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan swasembada pangan. Tak hanya itu, PJ Edi menambahkan program ini merupakan wujud nyata dari arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Jatim itu optimis bahwa gerakan ini dapat menjadi model bagi daerah lain. TNI, Polisi, dan Pemda menindaklanjuti arahan Pak Presiden bahwa Indonesia harus bisa menjadi swasembada pangan dengan sesingkat-singkatnya. Maka tadi ditindaklanjuti dengan Menteri Pertanian, Kapolri, Panglima TNI melibatkan semua Forkopimda Kabupaten Kota dan Provinsi untuk menanam tanaman hortikultural, jagung, mungkin padi, mungkin ketela di lahan-lahan kosong yang ada di Kabupaten Kota masing-masing, lahan tidur masing-masing, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, 3 bulan itu bisa panen. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lagi kekurangan bahan pokok. Sekaligus juga nanti menyongsong makan siang bergizi gratis, sehingga nanti kita sudah punya suplai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun melalui Dinas Kesehatan menggelar Forum Group Discussion atau FGD Evaluasi Kinerja Dinkes Kota Madiun tahun 2024 yang berlangsung di Graha Mangga Selasa 21 November. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinkes tahun 2024. Acara juga dihadiri oleh jajaran struktural Dinkes Kota Madiun dan perwakilan dari segenap puskesmas sekota Madiun. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Dinkes yang telah berperan aktif dalam berbagai program kesehatan, terutama penanganan stunting di Kota Madiun. Lebih lanjut, PJ Wali Kota menekankan pentingnya evaluasi dan kolaborasi yang lebih erat antar pihak terkait untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik. Evaluasi ini menjadi tinjauan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta diharapkan dapat menjadi landasan dalam perencanaan program-program yang lebih efektif di tahun 2025 mendatang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Gelaran nonton bareng atau nobar laga Timnas Indonesia yang digelar pemerintah Kota Madiun terasa berbeda Selasa 19 November. Bagaimana tidak, nobar bisa pulang dengan penuh senyuman. Hal ini setelah Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan perdana dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Inces dan kawan-kawan menang 2-0 atas Arab Saudi di Gelora Bung Karno kemarin malam. Pemerintah Kota Madiun memang selalu menggelar nobar di Videotron Jalan Kolonel Marhadi kawasan alun-alun Madiun. PJ Wali Kota juga selalu hadir untuk menyaksikan jalannya pertandingan bersama masyarakat. Namun, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur ini terlambat datang kemarin.
sebab PJ Wali Kota harus meninjau sejumlah lokasi banjir di Kota Madiun terlebih dahulu. Meski begitu, semangat dalam memberikan dukungan kepada Timnas tidak pernah surut. Meskipun sebentar, PJ Wali Kota tetap menyempatkan datang ke lokasi nobar. PJ Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang hadir. Meski diwarnai hujan gerimis, antusias masyarakat tak pernah surut. Masyarakat tetap bertahan demi menyaksikan Martin Paes dan kawan-kawan berjuang. Doa dan dukungan masyarakat akhirnya berbuah manis dengan kemenangan Timnas Garuda. Indonesia kini berada di peringkat ketiga grup C dengan poin 6. Torehan poin Indonesia sama dengan Arab Saudi dan Bahrain, namun Timnas unggul selisih gol dan agregat. Alhamdulillah, yang dinanti-nanti dari sekian pertandingan akhirnya Timnas Indonesia menang 2-0. Luar biasa. Ini semangat buat kita semua warga Indonesia. Dukung sepenuhnya Timnas Indonesia dan mudah-mudahan terus menang dan bisa masuk ke Piala Dunia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60 yang digelar di Kota Madiun berlangsung meriah dan penuh semangat. Bertempat di Pahlawan Business Center, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bersama jajaran OPD dan ribuan masyarakat mengikuti jalan santai yang digelar pada Jumat 22 November tersebut. PJ Wali Kota dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat kota untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini menjadi momentum penting untuk masyarakat Kota Madiun, baik sebagai individu maupun komunitas, untuk semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, sebab kesehatan adalah investasi terbesar. Acara tersebut juga diwarnai dengan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis dan kampanye gaya hidup sehat yang melibatkan masyarakat luas. PJ Wali Kota berharap dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat, kesadaran untuk hidup sehat akan semakin tinggi dan membawa dampak positif bagi kualitas hidup warga Kota Madiun. PJ Wali Kota juga menekankan bahwa Hari Kesehatan Nasional bukan hanya sekedar seremonial, melainkan harus dijadikan sebagai pijakan untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif ke depannya. Dengan hidup sehat, masyarakat bisa menjalani kehidupan lebih baik dan berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Kota Madiun. Harapan kita semuanya, harapan saya, masyarakat Kota Madiun, karena kita Madiun sudah menjadi kota sehat tingkat nasional. Jadi kita menuju kota sehat tingkat Asia Tenggara. Maka dari itu, sebelum untuk secara global, maka kesehatan itu harus kita jaga pada diri kita sendiri. Pola hidup sehat, gerak 30 menit sehari, mungkin tidak tidak hindari mungkin merokok, yang sudah merokok mungkin dikurangi atau mungkin dihilangkan, dan pola makan yang cukup tidur, cukup gizinya, cukup sayurnya tidak berlebih, cukup buahnya dan sebagainya, sehingga badan kita semuanya sehat. Sehingga setelah kita sehat, lingkungan keluarga juga kita dorong untuk jadi lebih hidup sehat. Harapan kita semuanya, masyarakat Kota Madiun semuanya sehat dan tingkat hidupnya itu bisa lebih panjang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Ragam ikon negara di Kota Madiun memang unik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Aulia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.